Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha memberikan pandangan bagaimana kau mencari jalan ma'rifatullah. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan like dan subscribe channel Syekh Jati supaya Anda mendapatkan pemberitahuan yang pertama dari update video-video kami yang terbaru. Para sahabat semua, di dalam mencari jalan untuk menuju bermakrifat kepada Allah, bagaimanakah hal ini bisa kita pelajari? Maka aku akan memberikan sedikit gambaran, minimal di sini kita tidak bingung atau sedikit paham bagaimana jalan dari awal sampai pada akhir titik makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang termudah, maksudnya yang bisa dipahamkan dengan logika, dengan akal, dan dengan pemahaman yang mungkin bagi pemula yang ingin mengenal diri itu pun masih bisa menerima. Berawal dari salah satu hadis akan memulai perjalanan Anda selanjutnya. Selangkah demi selangkah Anda akan mengetahui bagaimana harus kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut adalah awaluddin ma'rifatullah. Pertama sekali di dalam agama adalah mengenal Allah. Inilah yang akan membuat seluruh ibadah seseorang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kemanakah kita arahkan? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 54 yang artinya, ingatlah sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah sesungguhnya Dia meliputi segala sesuatu. Perhatikan pada kata terakhir, yaitu meliputi. Allah meliputi segala sesuatu. Kata meliputi ini adalah bukan hanya di luar ataupun bukan hanya di dalam, tapi di luar dan di dalam semua terliputi. Keadaan Allah yang mampu zahir di dalam sebuah keyakinan kita. Hal ini harus menjadi sebuah keyakinan yang benar-benar mampu mengarahkan kita ke langkah selanjutnya. Oleh karena itu, di dalam pencarian kepada Tuhan, manusia pun banyak yang mencari keluar diri dan tidak sedikit juga yang mencari ke dalam diri. Ini adalah dua arah, dua cara pandang, dan menjadi dua takdir bagi seseorang. Dan di sini harus kita yakini bahwa perjalanan kita tergantung dari cara pandang kita. Kemudian dari sudut pandang keluar diri, di dalam mencari Allah, pasti zikir diarahkan keluar, atau bisa kita katakan kurang jelaslah arahnya. Kita arahkan kemana zikir kita. Semua masih belum ada kejelasan. Dan ini dijelaskan di dalam salah satu hadis. Barang siapa yang mencari Tuhan keluar dirinya, maka dia akan tersesat semakin jauh. Para sahabat semua, kemudian dari sudut pandang mencari Tuhan ke dalam diri, menurut aku ini lebih bisa fokus ke titik-titik mana kita arahkan. Di dalam salah satu hadis juga dijelaskan, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Dan barang siapa mengenal Tuhannya, maka binasalah atau fana dirinya. Para sahabat semua, sesungguhnya banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahannya kepada kita dengan titik-titik di dalam diri yang mampu menjadikan pintu untuk kita meyakini kebenarannya, sehingga kita bisa sampai kepada pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya perenungan kita, zikir kita, pencarian kita bisa kita arahkan ke titik-titik tersebut. Seperti contoh adalah otak, hati, dan kesucian. Belum lagi bagian dari ketiga titik tersebut, maksudnya di titik-titik tersebut ada pecahan-pecahan. Pecahan itu pun bisa juga menambah keyakinan kita untuk bermakrifat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh nafas, urat leher, kolbu, otak, paru-paru, jantung, rasa atau rasa, sukma atau sukmo, ruh, nyawa, jiwa, budi, dan lain sebagainya.
di situ pun bisa kita menjadikan sebuah jalan untuk meyakini perjalanan mencari Allah ke dalam diri. Maka untuk mencari Allah ke dalam diri, zikir harus diarahkan ke dalam diri. Para sahabat semua, jadi pada saat kita melakukan zikir yang belum tahu kemana kita arahkan, kita hanya mampu berpikir Allah, Allah itu saja, tanpa tahu kejelasan ataupun titik di mana harus kita arahkan. Ibarat membidik, ibarat seorang pemanah membidik sesuatu itu harus ada titik fokusnya. Seperti itu kita berkeyakinan untuk memahami Tuhan hingga benar-benar kita mampu fokus di dalam titik tersebut, supaya mampu terbuka atau membuka cahaya ma'rifat di dalam diri. Para sahabat semua, bersihkanlah pikiranmu dengan zikirmu, terangilah akalmu dengan zikirmu, zikirkanlah budi kepada Tuhanmu, dengarkan bisikan hatimu ke dalam zikir hatimu, bersihkan angan-anganmu untuk masuk ke dalam rasa atau rasa, jaga kepenuhan sukmamu. Itu adalah wujud nyata Sang Guru sejati sebagai wakil Tuhan dalam setiap pribadi. Totalitas kefanaan adalah kebebasan ruhmu dalam menguasai kepenuhan dirimu. Para sahabat semua, di dalam video saya jati yang berjudul konsep zikir, di situ sudah saya jelaskan bahwa bagaimanakah zikir dan doa kita itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aplikasikanlah zikir dan doa kita ke dalam sifat. Karena Allah Subhanahu wa taala bisa dikenal oleh makhluk ciptaannya adalah melalui zat, sifat, asma, dan af'al Allah. Para sahabat semua, perlu kita ketahui bahwa sebuah zikir yang tidak disertai dengan perubahan sifat pada pribadi seseorang, maka sesungguhnya tiada ruh di dalam zikir tersebut. Dan di dalam zikir yang teraplikasikan di dalam kelima sifat berikut, diharapkan bisa menyampaikan doa dan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni jujur, narimo, pasrah, tekun, dan iman. Para sahabat semua, jujur adalah salah satu sikap yang menjadikan sempurnanya karsa atau kehendak kita. Kemudian narimo adalah sikap yang mampu menjadikan terkabulnya karsa atau kehendak manusia. Kemudian selanjutnya adalah pasrah. Sikap pasrah ini yang menjadikan kehendak kita terwujud tapi masih di alam gaib atau batin, jadi belum sampai lahiriah. Kemudian selanjutnya adalah tekun. Tekun di dalam berzikir dan bermeditasi adalah yang mengikis tebalnya dinding hati manusia. Kemudian yang terakhir adalah iman. Iman inilah yang mampu menjadikan sebuah kehendak kita menjadi nyata ataupun terwujud. Para sahabat semua, dari kelima sifat tersebut, maka yang pertama adalah jujur, yang kedua adalah narimo, yang ketiga adalah pasrah, yang keempat adalah tekun, yang kelima adalah iman. Maka di sini masih kurang 2 lagi untuk menjadi 7 sab. Oleh karena itu, yang tertinggi atau yang ketujuh adalah Allah itu sendiri. Maka yang paling rendah adalah kita, manusia sendiri. Lengkaplah 7 sab langit dalam diri. Yang pertama adalah wujud diri manusia, kemudian jujur, kemudian narimo, pasrah, tekun, iman, dan yang ketujuh adalah Allah itu sendiri. Para sahabat semua, jika doa dan keinginan kita belum terkabul, pastinya itu karena masih ada hijab pada diri kita sendiri. Semoga kita mampu menerangi sisi gelap dalam diri kita dengan doa-doa dan cahaya zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.